Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Onwardono Ritrianto MPD, dosen tetap di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Prima Bangsa. Video ini saya susun sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan cuplikan proses perkuliahan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 pertemuan selama 1 semester. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan strategi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Di tahap delivery, saya menggunakan metode blended learning dengan mengkombinasikan ceramah interaktif, diskusi terarah, untuk memperkuat pemahaman teoritis serta praktis mahasiswa. Di tahap interaction, saya mengedepankan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa didorong untuk menganalisis problematika evaluasi pembelajaran secara aktif, bukan sekedar pemahaman konsep. Di tahap assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif melalui kehadiran, keaktifan diskusi, laporan proyek studi kasus, serta evaluasi tengah semester dan akhir semester yang terukur berdasarkan kriteria penilaian di RPS. Mari kita simak cuplikan video pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oh, kurang semangat ya. Bapak tanya lagi, apa kabar hari ini? Siap ya. Kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan rasa semangat ya, teman-teman. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya kita absensi terlebih dahulu ya untuk perkuliahan hari ini ya. Yuli Yanti ada? Hadir. Tita Andreani mana? Ada Tita. Sofi Safitri ada. Siti Rahmah Maulidia. Fitria Yuningsi hadir. Elsa Siti hadir. Elsa Aulia Dwi hadir. Astri Istiqomah hadir. Anin hadir. Dan terakhir Anasya Putri hadir semuanya. Berarti hari ini ada 2 teman kita yang tidak hadir ya. Baik, sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Siap. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Minggu kemarin kita sudah bertemu dan sekarang kita melanjutkan materi minggu kemarin ya. Masih materi yang sama, yaitu terkait analisis butir soal. Hari ini kita akan membahas 2 materi ya, yaitu adalah daya pembeda dan tingkat kesukaran ya. Nah, ini semuanya, ini mata kuliah aplikatif, semoga semuanya dapat menyimak dengan seksama ya. Nanti akan ada praktikum di pertemuan kita hari ini, nanti ada perwakilan dari teman kalian yang harus bersedia kita tutorial ya. Baik teman-teman, kita lihat dulu materi hari ini ya. Adapun capaian pembelajaran untuk teman-teman semuanya ya, hari ini mahasiswa memahami konsep daya pembeda dan tingkat kesukaran ya. Dan yang kedua, diharapkan semuanya ya, dapat menganalisis ya dan menghitung daya pembeda dan tingkat kesukaran sekaligus menginterpretasikannya. Dan yang terakhir, semoga teman-teman semuanya dapat menemukan hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda ya. Jadi mereka ini bisa ditentukan hubungannya ya. Mari kita sama-sama hari ini
Semoga 3 capaian pembelajaran hari ini dapat teman-teman semua capai ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, ya. Pernah dong dulu melakukan menjawab soal atau ada kegiatan ujian waktu SD dulu? Pernah ya. Coba kita lihat dulu dua gambar ini. Andaikan kalian menjadi seorang guru, ya. Dalam kegiatan ujian itu pasti yang dilakukan oleh siswa adalah mengerjakan sebuah tes, ya, soal tes ya. Oke, kalau kalian jadi guru, ya, mau bikin soal yang bagaimana sih? Apakah mau bikin soal yang menyulitkan siswa menjawab soal? Mau bikin soal yang sulit untuk agar siswa itu sulit menjawabnya? Oh, tidak. Atau ingin buat soal yang mudah-mudah saja? Agar siswa itu dapat nilai yang bagus. Jadi mau jadi guru yang bagaimana ketika nanti menjadi panitia ujian? Jawab soal, bikin soal yang sulit, apa yang mudah? Yang sedang-sedang. Oke. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ketika ingin memberikan tes, ya itu bukan ada teorinya, begitu ya, bukan sesuai moodnya guru. Dirombel A, bandel semua, bikin soal yang sulit. Tidak seperti itu, ya. Ada teorinya. Ini yang tentu di sekolah-sekolah itu terlewat ketika guru melakukan tes, ya. Jadi ada teori yang namanya daya pembeda dan tingkat kesukaran. Itu dilakukan sebelum guru itu melakukan tes, ya. Seperti itu. Oke, sebelumnya kira-kira untuk apa sih guru melakukan tes itu, teman-teman? Untuk mengetahui kemampuan siswa. Baik, selain itu, kemampuan itu siswa itu mana nih? Berarti yang pandai dengan yang kurang pandai. Oh, selain itu, untuk mengetahui kemampuan siswa, baik yang pertama, yang kedua, tujuan utamanya mengukur kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu pandai dan kurang pandai. Baik, teman-teman semuanya, ya. Dalam analisis butir itu kita akan menjawab bagaimana guru membuat tes, ya. Jadi analisis butir soal itu adalah proses penelaahan suatu butir soal, ya, secara empiris, ya. Maksud di empiris di sini adalah langsung dilakukan kepada siswa, ya, untuk mengetahui tingkat kesukaran dan daya pembeda suatu butir soal, ya. Nah, ini lanjutan dari materi kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Validitas dan reliabilitas. Itu masih dalam ruang lingkup analisis butir soal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu daya pembeda dan tingkat kesukaran. Yaitu tujuan yang pertama untuk memastikan setiap soal itu berfungsi, ya, untuk mengukur kemampuan. Oke, tadi sudah betul ya jawaban yang tadi. Atau ada manfaatnya untuk meningkatkan mutu. Ya, kalau mutu tes itu berarti bukan ke siswanya tetapi ke butir soalnya, ya, untuk menyempurnakan soal yang tahun-tahun sebelumnya, begitu ya, dan membangun kumpulan soal yang berkualitas tinggi. Ya, jadi manfaatnya itu ada yang pertama untuk siswa dan yang kedua untuk soal itu sendiri, ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk mempelajari secara lebih lanjut nanti di rumah silakan bisa menemukan rujukan dari buku-buku ini, ya. Seperti itu. Mari kita masuk ke materi pokoknya. Ya. Kita akan belajar tingkat kesukaran dan daya pembeda, ya. Baik. Nah, teman-teman semuanya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan daya pembeda? Nah, baik ya. Atau nama lainnya adalah discriminating power atau kita simpulkan dengan simbol D, ya. Jadi daya pembeda itu adalah kemampuan soal untuk membedakan peserta tes, ya. Mana yang tinggi, mana yang rendah, ya. Jadi nanti ketika menghitung daya pembeda, kita buat kelompok atas dan kelompok bawah. Lihat di sebelah kiri. Kelompok atas ketika nanti sampelnya kurang dari 30, maka untuk menentukan kelompok atas dan kelompok bawah gunakan 50%.
Kalau kurang dari 30. Kalau lebih dari 30, gunakan persentasenya berapa? 27% untuk menentukan kelas atas, kelompok atas dan kelompok bawah ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Daya pembeda rumusnya itu adalah BA per JA dikurangin BB per JB. BA itu apa? Jawaban benar kelompok atas. JA-nya apa? Jawaban bukan. Jumlah kelompok atas. BB-nya adalah ya, jawab benar kelompok bawah. JB-nya jumlah peserta kelompok bawah. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menghitung suatu rumus daya pembeda, ini belum punya makna. 0,1 itu maknanya apa? Iya 0,1. Ya enggak? Oleh sebab itu kita perlu yang namanya klasifikasi daya pembeda ya. Kita lihat di sini ada berapa klasifikasi? Ada 5 ya. Dari hasil perhitungan daya pembeda, kita interpretasikan perlu yang namanya tabel klasifikasi. Ya, nanti kita akan simulasi bagaimana menghitung daya pembeda ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tingkat kesukaran. Ya, silakan ada perwakilan yang mau menjawab atau membacakan dulu apa sih konsep dari tingkat kesukaran. Boleh ya, silakan Sofi. Apa itu? Tingkat kesukaran merupakan indeks yang menunjukkan proporsi peserta tes yang menjawab benar suatu butir soal. Jadi semakin besar nilai P berarti semakin mudah juga soal tersebut. Oh, ketika P-nya besar maka soal itu Semakin mudah. mudah. Kebalikannya, kalau P-nya itu kecil, soalnya sulit. Namanya juga tingkat kesukaran ya teman-teman ya. Ada yang sukar, ada yang mudah ya. Nah, rumusnya yaitu adalah B dibagi N. B itu apa? Jumlah jawaban yang benar. N? Jumlah siswanya. Oke. Nah, hasil dari perhitungan indeks tingkat kesukaran ini, kita membutuhkan tabel kriteria. Ada berapa kriteria di sini? 3. Apa saja? Sukar, sedang, mudah ya. Jadi ketika kita sudah memberikan atau menghitung hasil indeks tingkat kesukaran, kita lihat interpretasi angka itu dalam kategori yang mana? Ya, sukar, sedang atau mudah. Baik, sampai sini terlebih dahulu. Ada nggak sih yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Baik, Pak, izin bertanya, untuk apakah fungsi atau manfaat melakukan analisis daya pembeda dan tingkat kesukaran? Apa fungsinya? Oh, baik. Teman-teman, ada dari teman kita yang menanyakan apa sih fungsinya menghitung tingkat kesukaran daya pembeda ya. Tentu bukan tidak berarti tidak ada fungsinya ya. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya Intan menjawab pertanyaan dari Anasya. Jawabannya yaitu fungsi dari atau manfaat itu daya pembeda yang dimana mengetahui apakah soal dapat membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Nah, sedangkan tingkat kesukaran itu mengetahui apakah soal termasuk mudah, sedang, atau sukarnas. Oke, baik. Berarti ada dua pandangan. Yang pertama pandangan kepada siswa, menentukan siswa pandai dan kurang pandai. Dan dari juga sisi kualitas soalnya, ya enggak? Oke, itu adalah fungsi materi hari ini, ya. Baik, sebelum kita lanjut ke praktik, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, silakan. Pertanyaannya itu bagaimana langkah melakukan analisis daya pembeda dan tingkat kesukaran? Oh, kalau tadi fungsinya, sekarang menanyakan bagaimana menghitungnya. Oke, menghitung itu berarti perlu rumus, ya. Kemudian perlu alat hitung, ya enggak? Oke, baik. Ada nggak yang mau menjawab, teman-teman? Oke, silakan. Bagaimana? Nah, rumus daya pembeda itu sudah dijelaskan tadi sebelumnya itu jawaban benar kelompok atas dibagi jumlah peserta kelompok atas dikurangi jawaban benar kelompok bawah dibagi jumlah peserta kelompok bawah. Oh, itu untuk rumus Daya pembeda daya pembeda. Kalau tingkat kesukaran bagaimana menghitungnya? itu rumusnya jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa. Oke, baik. Bagaimana yang bertanya? Paham? Oke, baik. Teman-teman semuanya terkait pertanyaan yang kedua, ya. Alangkah baiknya kita
mencoba menghitung ya. Praktik. Silakan dibuka. Bapak sudah menyiapkan jawaban analisis atau jawaban soal siswa ya, yaitu pilihan ganda. Silakan dibuka laptopnya. Microsoft Excel ya, teman-teman ya. Baik. Nah, baik teman-teman, agar kita lebih interaktif, siapa sih yang mau mencoba menghitung daya pembeda dan tingkat kesukaran? Oke, silakan. Ya udah. Oke, teman-teman kita ikuti praktik dari teman kita ya. Oke, silakan diketik, ikut mengetik di laptop masing-masing. Apabila ada yang kurang jelas, bisa nanti kita tanyakan ya. Baik, yang pertama kita menghitung daya pembeda. Baik teman-teman semuanya, yang pertama kita urutkan dulu soalnya. Urutkan dulu skor siswa. Ya, kita blok dulu yang kuning ke kanan. Oke, sudah diblok? Sudah. Arahkan kursor ke sort and filter, pilih filter. Coba ulangi lagi. Sort and filter. Di sini ya teman-teman ya, ulangi lagi. Hilda. Ini sort and filter. Pilih filter. Nanti akan muncul simbol segitiga kecil. Ya, sekarang klik sembarang dulu kursornya. Sudah klik sembarang? Nah, sekarang di kolom total, diklik tombol segitiganya, pilih large to smallest. Sudah pilih large to smallest? Sudah. Baik, ini soalnya ada 25 siswa. Berarti kita menggunakan persentase berapa? 25 siswa. 25 siswa itu kurang dari 30. Berarti pakai 50 per. Oke, 50% dari 25 adalah 12,5 ya. Kita ambil 12 deh. Berarti dari 2 sampai 13. Ya, silakan dicirikan teman-teman warnanya. Ya. Ini mengindikasikan ini adalah kelompok A atas. Kelompok bawahnya pun sama. Hitungnya dari bawah ya, teman-teman. Dari bawah ke atas ini 12 siswa. Beri warna. Sudah beri warna? Ya, ini untuk membantu proses perhitungan. Selanjutnya, untuk yang kita masukkan substitusikan ke rumus. BA itu apa? Jumlah yang menjawab benar di kelompok atas. Oke, gunakan rumus sum ya. Rumus apa? Sum. Kemudian blok soal nomor 1. Oke, stop dulu sampai sini ya. Lihat rumusnya. Oke, dari B2 sampai B13. Kalau sudah di enter. Baik, selanjutnya BB, jumlah benar di kelompok bawah. Silakan kita lihat, scroll ke bawah. Masih sum di soal pertama. Ya, di enter. Nah, sama 10 dan 8. Oke, selanjutnya JA. Ada berapa tadi jumlah kelompok atas siswanya? 12. Ketik saja 12. JB-nya juga sama 12. Oke. Baik, silakan tadi Cindy berapa rumus dari daya pembeda? Iya, rumus dari daya pembeda. Oke, silakan di daya pembeda sama dengan buka kurung apa? Oh, berarti BA dibagi JA, klik JA, tutup kurung, terus dikurangi ya. Jawaban benar kelompok bawah. Iya. Dibagi jumlah peserta kelompok bawah. Oke. Bentar, lihat dulu rumusnya teman-teman ya. BA dibagi JA dikurangin BB dibagi JB. Silakan di enter. Oke, 0,166.
Perhatikan selanjutnya, untuk menentukan soal nomor 2 dan terakhir, kita blok saja teman-teman. Di blok ke bawah, kemudian tarik ke kanan. Cobain masing-masing. Ya, coba dulu dari teman kita. Di blok, tarik ke kanan, lepas. Nah, sudah dapat. Ya, ini untuk daya pembeda. Sebentar, up dulu ya. Baik teman-teman, di sini sudah ada angka-angka daya pembeda ya. Siapa yang mau menjawab interpretasinya? Kita perwakilan saja ya. Oke, sudah? Siap? Oke, siap ya. Oke, coba soal nomor 2. Ya, nomor 2 Intan deh. Nomor 2. Nomor 2 nih, coba diklik nomor 2. Apa kriteria daya pembedanya? 0,41667. Daya pembedanya? Baik. Ketik baik. Ya udah. Baik, nomor 1. Nomor 1 Yuli, nomor 1 Yuli. 0,1667. Kriteria daya pembedanya apa? Sangat baik. Oke, ada yang jawaban yang berbeda? Berapa? 0,1167 ya, yaitu jelek ya teman-teman ya. Oke, sip. Baik, terima kasih kepada Hilda. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Udah, terima kasih. Oke. Nah, teman-teman silakan nanti terkait tingkat kesukaran ya, teman-teman bisa kerjakan secara mandiri. Yuk, coba sekarang mandiri dulu. 1 menit cukup ya. Tingkat kesukaran, silakan. Baik, ada yang sudah? Oke. Lihat rumus yang tadi kita sudah pelajari. Coba lihat di depan untuk mengkonfirmasi pekerjaan kalian. Sudah dapat jumlah benarnya. Jumlah siswanya, oh ini 25-26 ya. Harusnya 25 semua. Baik, ini untuk tingkat kesukaran ya. Angkanya sudah bermacam-macam nih teman-teman. Dari 0,7, 0,3 sampai ada 0,8 dan 0,6 ya. Baik, terkait tingkat kesukaran, siapa yang mau coba membuat kriterianya? Pertama, 0,6 kriterianya apa? Ada yang mau menjawab? Oh, sedang. Baik. Kalau 0,8, apa kriteria tingkat kesukarannya? Mudah. Baik. Kalau 0,3? 0,3? Sukar. Baik teman-teman semuanya. 0,7 apa? 0,7? Mudah. Sedang apa mudah? Sedang ya? Oke. 0,8 apa tadi? Mudah. 0,6? Sedang. Oke. Nah, teman-teman lihat dari ke-8 soal. Tingkat kesukarannya ada yang sedang banyak, yang mudahnya 2. Yang mudahnya 2. 0,72? Oh, mudah. Baik, kita ralat. Ini adalah mudah apa sedang? Kita lihat di sini. Tingkat kesukaran ya. Nih, mana 0,72? Mudah ya. Mudah. 0,32 masuknya mana? Oh, sedang. Terus? Sudah. Wow. Baik, kita simpulkan kembali dari 8 soal ini ada yang mudahnya banyak. 1, 2, 3, 4. Oh, yang sedangnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti seimbang antara mudah dan
sedang. Tapi soal ini tidak ada yang sukar, ya. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah mencoba menghitung daya pembeda dan tingkat kesukaran. Ya. Mari kita lanjutkan materinya. Yaitu kita coba asesmen formatif, ya. Baik, sudah siap, Ridi? Sudah. Oke, Bapak ingin mengetahui berapa tingkat pemahaman teman-teman semuanya terhadap materi hari ini. Baik, kita coba asesmen formatif, ya. Oke. Siapa? Oke, siap. Oke, peringkat pertama asesmen kita Sofi, yang kedua Silvi dan Hilda. Ya, oke, baik teman-teman. Hari ini kita sudah belajar terkait analisis butir soal. Ya, Bapak akan mencoba mengintegrasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa seorang guru membuat ujian kepada siswa itu bukan untuk mempersulit siswa. Ini yang seperti diajarkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu illa nafsaha. Berarti Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi kesanggupan umatnya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi masih dalam surat yang sama, yaitu Al-Baqarah, yuridullahu bikumul usra wala yuridukumul usra. Artinya apa? Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak juga menghendaki. Ini seperti kita membuat soal, ya. Kita itu ingin membuat soal itu tidak mempersulit, ya, dan juga tidak mempermudah siswa, ya. Dengan dua ayat ini kita sudah diajarkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala terkait kehidupan, ya. Semoga hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.